Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita. Kita menyanyikan, "Bukalah Gapura Indah." Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Paskah 2 dengan tema penerima damai sejahtera. Saat merasa tidak aman, orang akan berusaha mencari perlindungan, melakukan apa saja untuk memproteksi dirinya. Misalnya, orang yang takut rumahnya didatangi pencuri akan memastikan pintu rumahnya terkunci dengan baik. Namun keinginan untuk memproteksi diri kerap berubah menjadi rata yang membelenggu diri. Alih-alih terbebas dari rasa takut, yang terjadi justru kita ditekan oleh ketakutan. Banyak orang mengira rasa aman akan didapatkan dari berbagai upaya memproteksi diri. Padahal rasa aman yang sejati hanya dapat dirasakan ketika kita menerima damai sejahtera dari Allah. Jaminan damai sejahtera ada ketika Allah di dalam Yesus Kristus menjadi pusat dari seluruh hidup kita. Pada saat ini, marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai pusat dari seluruh hidup kita, atau kita masih menjadikan diri sendiri sebagai pusat sehingga kita hidup dengan sikap yang egois. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk menyesali dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang memohon ampun dan belas kasih dari Engkau. Kami mengakui setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Bapa, seringkali kami membuat Engkau bersedih dan berduka atas segala tingkah laku kami. Kami seringkali berbuat seenak kami. Kami tidak mencerminkan diri sebagai anak-anak-Mu. Melalui ucapan kami sering membuat hati orang lain terluka. Banyak kata-kata pedas yang keluar dari mulut kami, membuat orang lain yang mendengarnya menjadi terluka. Harusnya kami sebagai anak-anak-Mu menuturkan kata-kata yang membuat orang lain menjadi damai sejahtera. Ampuni kami, Bapa. Bapa, kami juga seringkali cuek, tidak peka terhadap orang di sekitar kami. Kami enggan membantu orang lain. Hidup kami penuh ego, berpusat pada diri kami sendiri. Ampuni kami, Bapa. Tolong ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai sejahtera untuk orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai setiap kami, membukakan hati dan pikiran kami supaya kami yang mendengar firman dapat mengerti dan dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 32 sampai 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan kedua dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 2. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa
dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara, saat kita merasa tidak aman, kita akan berusaha untuk mencari perlindungan. Kalau banyak kecelakaan mobil, lantas mereka yang naik mobil merasa tidak aman, kemudian ditambahlah berbagai alat-alat pengaman, ditambah sabuk pengaman, ditambah kantong udara, ya kan, supaya kalau misalnya terjadi tabrakan bisa ada kantong udara yang bisa mengurangi dampak dari tabrakan tersebut. Tapi rupanya kantong udara di depan juga dianggap nggak cukup, masih kurang aman. Mobil-mobil yang baru kan bukan cuma di depan kan, kantong udaranya ditambah juga di samping. Ditambah sensor jarak supaya bisa ketahuan jaraknya berapa untuk memperkirakan jarak aman. Ditambah lagi dengan kamera 360 supaya bisa melihat keadaan di sekeliling mobil. Terus ditambah fitur-fitur keamanan sampai ada orang yang nyeletuk, udah di rumah aja nggak usah kemana-mana, ya kan? Kalau sebegitu takutnya kan sampai ditambah-tambah begitu. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah sudah betul-betul aman? Pada kenyataannya kan tidak juga, ya kan? Atau kadang-kadang ada musim-musim tertentu di mana rumah-rumah banyak kemalingan. Biasanya kalau liburan panjang ya, di mana banyak orang pulang kampung tuh, banyak dah berita rumah-rumah kemalingan. Orang jadi merasa nggak aman. Jadi sebelum pergi berlibur, gembok diganti yang besar gitu kan, pagar diperbaiki, diganti dengan yang lebih kuat, ditambah kawat duri, jendela dipasang teralis gitu kan. Masih merasa belum aman, bukan cuma jendela, satu rumah dipasangin teralis, dikasih CCTV, ditambah security dan sebagainya dan sebagainya. Sudah aman? Belum juga, ya kan? Sudah merasa tenang? Sudah merasa damai? Belum tentu juga. Ya, apalagi zaman sekarang ya, zaman teknologi, kalau mau ngomong kecurian kayaknya kita nggak perlu keluar rumah. Di dalam rumah pun kita bisa kecurian. Melalui SMS misalnya, yang minta pulsa. Kalau zaman dulu ya, sekarang minta apa saya nggak tahu. Atau melalui pesan-pesan yang apalah caranya sehingga bisa mendapatkan data kartu kredit misalnya untuk menguras tabungan kita. Itu terjadi gitu. Artinya walaupun kita menambah fitur-fitur keamanan apapun, sebetulnya kita tidak betul-betul aman. Jadi kapan kita akan merasa aman dan damai? Karena semakin kita berusaha untuk aman, semakin kita merasa tidak aman. Keinginan kita untuk melindungi diri pada akhirnya malah jadi belenggu sendiri, malah jadi beban. Kita jadi rugi sendiri gitu. Sudah menjadi korban sebelum kita jadi korban sebetulnya. Ya kan? Kita belum jadi korban, tapi kita udah merasa jadi korban. Kita udah dipenuhi dengan ketakutan. Dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 kita membaca murid-murid juga merasa ketakutan terhadap orang-orang Yahudi, sehingga dikatakan di situ mereka mengurung diri. Mereka mengunci pintu-pintu karena mereka takut. Tapi setelah mereka mengurung diri, pintu-pintu itu dikunci, apakah mereka merasa aman? Kan tidak juga. Mereka ketakutan di situ. Padahal mereka sudah tahu kalau kubur kosong. Mereka bahkan sudah mendengar kesaksian Maria Magdalena dalam Yohanes 20 ayat 18 yang mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Jadi bukan cuma kuburnya yang kosong, tapi Maria Magdalena sudah berkata, aku sudah melihat Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Tapi mereka masih dipenuhi dengan ketakutan. Mereka masih bersembunyi di dalam ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka sudah menjadi korban. Padahal Tuhan Yesus yang jadi korban sesungguhnya tidak sembunyi, malah menampakkan diri, ya kan? Kemana-mana, ke Maria Magdalena, ke murid-muridnya, bahkan juga kepada Saulus yang pada saat itu adalah penganiaya jemaat. Tuhan Yesus tidak terbelenggu oleh ketakutan.
Walaupun di konteks pada saat itu Tuhan Yesuslah yang mengalami tragedi, tapi dia tidak terbelenggu karena ia adalah sumber damai sejahtera. Tragedi penyaliban itu tidak membuatnya menjadi kehilangan damai, tidak membuatnya menjadi trauma, penuh kecemasan, penuh ketakutan, mengurung diri, tidak melakukan apa-apa. Tidak. Tuhan Yesus malah menampakkan diri, malah membagikan damai sejahtera. Ia tahu kalau murid-muridnya ketakutan, karena itu dia datang dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu, diulang sampai 3 kali dalam bacaan kita. Ayat 19, ayat 21, ayat 26. Damai sejahtera bagi kamu, sambil kemudian Tuhan Yesus menunjukkan bekas lukanya. Bekas luka itu kan menjadi bukti bahwa ia pernah mengalami tragedi. Bekas luka itu masih ada, tidak hilang, tidak ditutup-tutupi, malah ditunjukkan ya. Karena bekas luka itu tidak membuatnya trauma, tidak membuatnya terbelenggu sehingga kehilangan damai sejahtera. Padahal tragedi penyaliban kan bukan saja dari para prajurit yang menganiaya, bukan cuma dari Kayafas yang memperlakukan dengan tidak adil, ya. Tapi juga tragedi itu dialami sebetulnya dari murid-murid Tuhan sendiri ketika mereka pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika mereka menyangkal mengenal Tuhan. Itu kan bikin luka juga sebetulnya. Luka perasaan. Tapi luka itu tidak membuat Tuhan Yesus terbelenggu. Dia tidak datang ke situ lalu bertanya kepada murid-murid, kemarin kalian kemana waktu saya ditangkap? Tidak berkata kepada Petrus, kenapa kamu tidak menyangkal aku, tidak mengaku mengenal aku? Kalau seperti itu berarti apa? Tragedinya mempengaruhi sikap dia. Tapi Tuhan Yesus kan tidak seperti itu. Dia datang, bahkan dia berbagi damai sejahtera kepada murid-muridnya. Jadi bukan cuma kepada Saulus yang penganiaya jemaat, tapi murid-murid ini juga di satu masa pernah mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyimpan kekecewaannya. Ya. Lukanya masih ada, tapi luka itu tidak membelenggunya. Kan ada orang yang membiarkan diri terbelenggu dalam trauma masa lalu. Ada teman dulu yang pernah dibully waktu sekolah SD ya. Puluhan tahun kemudian loh. Waktu reuni dia ragu-ragu, dia bingung mau datang atau enggak. Kenapa? Karena dia takut ketemu sama pembulinya dulu. Padahal itu udah puluhan tahun lalu. Lalu ketika akhirnya memutuskan untuk datang, karena dia juga ingat banyak teman-temannya ingin kembali mengalami sukacita seperti dulu, ya, dia datang, lalu pas ketemu dengan yang dulu membuli, sukacitanya langsung hilang gitu. Perasaannya langsung dipenuhi dengan amarah, dengan kemarahan. Itu udah puluhan tahun lalu. Pernah terluka, lukanya membekas. Tapi jangan biarkan luka itu, trauma itu membuat kita kehilangan sukacita. Jangan biarkan luka itu membelenggu, menentukan sukacita kita. Tuhan Yesus juga terluka banyak, bukan cuma di tangan, bukan cuma di lambung, tapi juga di kepala, tapi juga di hatinya dengan kekecewaan bahkan dari murid-muridnya sendiri. Tapi luka-luka itu ada bekasnya, hanya tidak membelenggu Tuhan Yesus sehingga dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, sakit hati. Tuhan Yesus bahkan membagikan damai sejahteranya kepada murid-murid yang pernah mengecewakannya. Semua orang pasti pernah terluka, saya yakin.
bekas lukanya mungkin masih ada. Ya, sebagian berusaha untuk menutupi, sebagian berusaha untuk melupakan, pura-pura tidak pernah terjadi. Kalau melihat Tuhan Yesus yang menunjukkan bekas lukanya, saya pikir lebih baik luka-luka trauma itu diakui, diterima. Bahwa kita memang pernah mengalaminya. Artinya itu terjadi di masa lalu. Dan kita sekarang hidup di masa kini untuk masa depan. Jangan lagi hidup di masa lalu. Kita sekarang sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan, Sang Sumber kedamaian. Jadi diakui saja, diterima kalau kita pernah mengalami trauma, kalau kita pernah terluka. Lukanya mungkin masih ada, tetapi jangan kita terbelenggu olehnya. Jangan kita hidup dalam ketakutan atau dalam kemarahan. Hiduplah dalam damai sejahtera sesuai dengan realita kita pada saat ini. Bahwa kita adalah para penerima damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat dari GKI Pakis Raya untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2023. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik adalah sebagai berikut. Untuk Komisi Anak, Penatua pendamping adalah Penatua Sorta Marisa. Lalu
Sebagai ketua, Saudari Maranatha Dwi Esteria. Sekretaris, Saudari Lita Meyana. Bendahara 1, Saudari Sela Preti Christian. Bendahara 2, Saudari Ernita Uli. Lalu sebagai anggotanya, seksi-seksi ada Ibu Cumelan, Penatua Christopher Nadiak, Saudari Marion Jen, Ibu Martina Gloria Manurung, lalu Ibu Tirana Veronica, Ibu Hani Santosa, dan Ibu Anita Kue. Untuk Komisi Remaja, Penatua pendamping adalah Penatua Bun Pen Leong. Lalu untuk pengurus harian ada Saudara Dian Mesak Patiasina, Saudara Rio Hanafi, Saudari Giska Aprilia Senali. Anggota pengurusnya ada Saudari Rika Tifani, Saudari Beta Putri Cahyani, Saudara Hans Riz Patiasina, Saudari Onyx Presiana, dan Saudari Natasha. Saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan di Komisi Anak dan Komisi Remaja. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini, menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, hingga tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Dan Tuhan yang baik sudah menganugerahkan damai sejahtera itu kepada kami. Setiap kami ya Tuhan mungkin memiliki trauma, memiliki luka-luka, tetapi biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan boleh membebaskan kami dari segala trauma itu, sehingga kami pada saat ini dapat merasakan sukacita dan damai yang dari Tuhan. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan, kalau di hari ini juga kami melantik saudara-saudara kami, pengurus Komisi Anak dan Komisi Remaja. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang sudah memanggil mereka, Tuhan juga yang akan memperlengkapi, sehingga di dalam segala keterbatasan mereka mampu untuk melayani Tuhan, untuk memberikan Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan perlengkapi mereka yang terlibat di dalam kepengurusan di Komisi Anak dan Komisi Remaja ini, supaya di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih kami alami pada saat ini, mereka tetap dapat melaksanakan pelayanan-pelayanan yang membawa anak-anak dan remaja mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan yang sedang dialami jemaat kami. Mungkin mereka mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati setiap obat-obatan, perawatan yang diberikan untuk meringankan sakit penyakit mereka. Bahkan Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh membukakan jalan supaya kebutuhan
ekonomi sehari-hari mereka boleh terpenuhi. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk proses vaksinasi yang berjalan. Kami menyadari ya Tuhan, tidak mudah untuk melaksanakannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi biarlah kiranya Tuhan yang menolong agar proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar dan kami semua boleh mendapatkannya sehingga pandemi dapat lebih terkendali. Kami mau berdoa juga untuk stabilitas politik dan keamanan. Kalau beberapa waktu belakangan kami mendengar tindakan-tindakan terorisme, biarlah kiranya Tuhan boleh menolong, boleh menguatkan kami agar kami tidak terbelenggu oleh ketakutan, melainkan tetap dapat merasakan damai sejahtera karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Biarlah Tuhan juga boleh menjamah hati mereka-mereka yang dipenuhi dengan kebencian sehingga ingin menyakiti yang lain. Biarlah mereka juga boleh tersentuh hatinya, boleh menyadari kesalahan dari perbuatannya untuk kemudian kembali melakukan apa yang baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, biarlah pemerintah Indonesia dapat menemukan jalan keluarnya sehingga Indonesia senantiasa ada dalam keadaan yang aman dan damai. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakisraya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, puji syukur atas kasih anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami masih dapat beribadah secara online. Kami bersyukur kami masih diberi waktu untuk memberikan persembahan, di mana persembahan kami adalah dari berkat-Mu Bapa. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan gereja. Berikan hikmat bagi majelis. Kiranya persembahan kami dapat dipergunakan dengan benar di mata Tuhan. Bapa, kami mohon, jadikanlah kami saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.